kita akan melanjutkan analisa rasio, yaitu rasio aktivitas dan rasio profitabilitas. Nah, untuk rasio aktivitas itu merupakan rasio, ini ada salah, aktivitas. Untuk rasio aktivitas itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, tujuan dan manfaat rasio aktivitas ini adalah untuk mengukur berapa lama penagihan piutang sama setiap periode. Jadi, semakin cepat semakin baik kan. Untuk menghitung hari rata-rata penagihan piutang, untuk mengetahui berapa hari rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam modal kerja berputar dalam satu periode, untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aset tetap berputar dalam setiap periode, digunakan untuk mengukur penjualan terhadap penggunaan semua aset perusahaan. Nah, jenis-jenisnya itu ada yang namanya receivable turnover. Receivable turnover itu rumusnya adalah, bisa kalian lihat di buku halaman 176, rumusnya adalah penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang atau piutang. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang sama satu periode atau berapa kali dana ditanamkan dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Jadi nanti hasilnya adalah berapa kali. Nah, semakin banyak kalinya berarti semakin baik. Nah, kalau hari rata-rata penagihan piutang itu 365 dibagi dengan receivable turnover. Gitu. Jadi gampangnya kalian langsung bagi aja 365 dibagi dengan receivable turnover gitu. Nah, kalau di sini berarti semakin rendah berarti semakin bagus gitu. Jadi misalnya jadi kalau di sini makin dikit harinya untuk kita mengkolek piutang itu, maka akan semakin besar. Semakin baik. Sedangkan kalau untuk perputaran piutang itu berapa kalinya semakin gede semakin baik. Kalau hari rata-rata berarti semakin cepat semakin baik. Nah, untuk rasio perputaran persediaan itu rumusnya adalah HPP dibagi dengan persediaan. Nah, ini juga sama, hasilnya akan berapa kali gitu. Jadi semakin kalinya banyak semakin baik gitu. Nah, untuk hari rata-rata penagihan persediaan berarti tinggal 365 dibagi dengan inventory turnover. Seperti halnya di piutang, berarti semakin sedikit harinya berarti akan semakin baik gitu. Nah, untuk working capital turnover itu rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Nah, modal kerja itu apa? Modal kerja itu adalah aktiva lancar current aset. Bisa kalian lihat di buku halaman 183 gitu. Nah, perputaran modal kerja ini bentuknya akan dalam bentuk kali, berapa kali. Nah, berarti semakin besar maka akan semakin baik. Nah, untuk perputaran aset turnover itu adalah penjualan dibagi dengan total fixed asset gitu. Kalau untuk fixed asset turnover juga nanti hasilnya akan dalam bentuk kali. Jadi semakin besar juga semakin baik. Untuk perputaran aset turnover itu penjualan dibagi dengan total aset. Jadi kalau yang working capital turnover adalah penjualan dibagi dengan current asset. Kalau yang fixed asset berarti penjualan dibagi dengan fixed asset. Kalau yang asset turnover berarti penjualan dibagi dengan total aset. Hasilnya juga dalam bentuk kali, maka semakin besar akan semakin baik. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas itu ini juga belum saya ganti nih. Sorry. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas itu merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Nah, rasio ini bukan razia ya. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Nah, tujuan rasio profitabilitas secara umum adalah untuk menghitung atau mengukur laba yang dihasilkan, terus menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu, menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri,
mengukur produktivitas perusahaan dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Nah, jenis-jenisnya untuk rasio profitabilitas itu ada 4 macam, yaitu adalah yang pertama adalah profit margin. Profit margin itu rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan harga pokok dibagi dengan sales. Jadi penjualan bersih dikurangin HPP dibagi dengan sales. Bisa kalian lihat di halaman 199. Nah, gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengukur margin laba atas penjualan pada suatu periode tertentu atau beberapa periode. Nanti bentuknya adalah dalam bentuk presentasi, ya. Berarti semakin besar semakin baik profit margin itu. Nah, kalau return on investment itu rumusnya adalah earning after interest and tax, ya. Jadi net profit gitu. Jadi yang paling bawah dibagi dengan sales gitu. Gunanya adalah untuk menunjukkan return atas sejumlah aset yang digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang aktivitas manajemen gitu. Jadi bedanya adalah kalau misalnya profit margin itu laba kotor, yaitu sales dikurangin dengan HPP dibagi sales. Kalau yang net profit margin itu adalah laba bersihnya dibagi dengan sales. Hasilnya akan dalam bentuk persentase, maka akan semakin besar akan semakin bagus. Nah, kalau return on investment gitu, atau kita di sini dapat pula kita menggunakan pendekatan metode Dupont nih. Kalau untuk yang untuk return yang pakai metode Dupont nih, untuk return on investment itu adalah margin laba bersih dikali dengan perputaran total aktiva. Oke, margin laba bersih kali perputaran total aktiva. Nah, nanti ini ya bisa kalian lihat di halaman 203. Terus kalau untuk yang return on equity itu rumusnya adalah earning after interest and tax. Jadi net profit laba bersih dibagi dengan total equity, ya. Hasilnya itu juga dalam bentuk presentasi, jadi semakin besar juga semakin baik. Nah, untuk yang earning per share of common stock itu digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Jadi ini pasti ada hubungannya dengan earning per shares, ya. Untuk earning per shares itu rumusnya adalah laba saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar. Jadi intinya adalah dari setiap saham biasa yang beredar itu bisa menghasilkan berapa laba dari perusahaan. Jadi semakin nanti nilainya dalam bentuk rupiah. Jadi semakin besar nilai rupiahnya akan semakin baik. Nah, untuk yang return on equity untuk metode Dupont itu bisa kalian lihat di halaman 206 ya rumusnya ya. Margin laba bersih dikali dengan perputaran total aktiva, nah dikali lagi dengan pengganda ekuitas. Nah ini saya belum ini. Nanti kayak untuk di UTS saya nggak akan ngeluarin yang metode Dupont ya, jadi yang metode biasa aja. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan ke-6 ini gitu. Untuk pertemuan ke-7 kita akan masuk ke bagian apa ya? Oh ya, untuk minggu depan kita akan ada Zoom ya, karena saya akan memberikan kisi-kisi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.